Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang, rasakan detak jantungmu, dengarkan bisikannya. Pernahkah engkau bertanya, sebelum engkau hadir di dunia ini, kemanakah ruhmu berkelana? Siapa yang memanggilmu untuk datang? Dan apa yang akan terjadi saat engkau dipanggil kembali? Hari ini, mari kita berjalan bersama, menelusuri jejak ruh dari sebelum kelahiran hingga ia pulang kepada sang pemiliknya. Jangan sekadar mendengar, rasakanlah. Biarkan hatimu yang menjawab setiap pertanyaan yang akan kita temui di perjalanan ini. Bab 1. Cahaya pertama yang menyentuhmu. Bayangkan, sebelum langkahmu pernah menapaki tanah, sebelum udara dunia pertama kali menyentuh kulitmu, engkau telah berada di sebuah ruang yang tak memiliki arah, tak memiliki batas, tak memiliki waktu. Di sana tidak ada pagi, tidak ada malam. Hanya ada satu lautan cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya itu bukanlah cahaya yang pernah engkau kenal di dunia. Bukan matahari, bukan lampu, bukan api, melainkan cahaya yang mampu menembus segala lapisan keberadaanmu, menyelimuti tanpa meninggalkan bayangan. Itulah cahaya pertama yang menyentuh ruhmu, cahaya yang menjadi asal mula segala kesadaranmu. Di lautan cahaya itu, engkau tidak memiliki bentuk. Tidak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada wajah. Namun engkau ada sebagai kesadaran murni yang tidak terikat tubuh. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa sakit, bahkan tidak ada rasa kehilangan. Sebab di sana engkau menyatu dengan segala yang ada. Rasanya seperti berada dalam pelukan yang tak pernah melepaskan, dalam kehangatan yang tak pernah padam. Di sanalah, tanpa engkau sadari, Allah sedang menatapmu. Bukan dengan tatapan seperti manusia, tetapi dengan perhatian yang membuat seluruh keberadaanmu tenang dan tentram. Engkau mungkin bertanya, bagaimana rasanya berada di hadapannya sebelum dunia ada? Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkannya. Rasanya seperti pulang ke rumah yang belum pernah engkau tinggali, tetapi entah bagaimana, engkau mengenalnya dengan sangat baik. Di sana, engkau tidak bertanya mengapa ada atau untuk apa ada, karena segalanya sudah jelas tanpa perlu dijelaskan. Kau tidak merasa takut akan masa depan, tidak menyesali masa lalu, sebab waktu di sana belum berjalan. Yang ada hanyalah keberadaan yang sempurna. Namun, di tengah ketenangan itu, tersimpan rahasia yang belum terungkap. Ada bisikan lembut, bukan dari malaikat, bukan dari sesama ruh, melainkan dari Sang Pencipta sendiri. Bisikan itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh inti keberadaanmu. Ia berkata bahwa kelak engkau akan diutus ke sebuah tempat yang penuh warna, penuh ujian, penuh tawa, dan penuh air mata. Dunia itu bukan tempatmu yang sebenarnya, tetapi tempat untuk menguji janji yang kelak akan engkau ucapkan di hadapannya. Saat itu engkau belum mengerti maknanya, tetapi ruhmu merasakan getarannya. Maka ketahuilah, sebelum engkau menjadi bayi mungil di pangkuan ibumu, sebelum engkau mengenal nama, bahasa, atau usia, engkau pernah ada di hadapan cahaya itu. Engkau telah disapa olehnya, engkau telah dikenal olehnya, bahkan sebelum dunia mengenalmu. Dan cahaya pertama yang menyentuhmu itu masih ada di dalam dirimu sampai hari ini, tersimpan rapat di dalam lubuk hatimu yang terdalam, menunggu engkau untuk kembali menemukannya. Bab 2. Janji yang pernah kau ucapkan. Ada satu momen yang lebih tua dari segala ingatanmu, lebih tua dari segala cerita manusia, bahkan lebih tua dari detik pertama bumi berputar. Momen itu adalah ketika seluruh ruh, termasuk ruhmu, dikumpulkan di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan rupa, tidak ada perbedaan bahasa, sebab saat itu kita semua hanyalah cahaya murni yang mengerti satu bahasa, bahasa fitrah. Lalu terdengar suara yang tidak datang dari arah tertentu, sebab ia mengalun dari segala penjuru, memenuhi seluruh ruang keberadaan. Suara itu berkata, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan tanpa ragu, tanpa ada yang menoleh, tanpa ada yang menunda, semua ruh menjawab serempak, "Benar, kami bersaksi." Itulah ikrar pertamamu, ikrar yang engkau ucapkan bukan dengan bibir, tetapi dengan seluruh dirimu. Saat itu, engkau tahu,
tanpa perlu bukti atau penjelasan bahwa Dialah yang menciptakan, mengatur, dan memiliki segalanya. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada celah untuk lupa. Namun, engkau juga tahu, meskipun samar, bahwa kelak akan datang masa di mana janji ini akan diuji. Masa di mana kau akan hidup di dunia yang penuh dengan godaan, kebisingan, dan lupa. Dan disitulah letak ujian terbesar. Mampukah engkau mengingat janji itu ketika dunia berusaha membuatmu lupa? Seiring waktu berjalan, ruh-ruh itu mulai memasuki takdir masing-masing. Ada yang kelak menjadi nabi, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi orang biasa, ada yang akan lahir di tanah subur, ada yang di tanah gersang, ada yang hidup dalam pelukan keluarga, ada yang tumbuh di tengah kesepian. Semua berbeda jalannya, tetapi janji yang diucapkan sama. Dan di dalam dirimu, jauh di kedalaman hatimu, tersimpan gema dari pertemuan itu. Gema yang kadang engkau rasakan saat sunyi, saat hatimu merindukan sesuatu yang bahkan tidak tahu namanya. Mungkin kau pernah merasakan, di suatu malam yang sepi, hatimu tiba-tiba bergetar tanpa sebab. Atau di tengah keramaian, kau merasa asing, seolah ada yang hilang. Itulah panggilan dari janji lama itu, yang mengetuk perlahan, berharap engkau mau membuka pintu kesadaranmu. Dan setiap kali kau menunduk dalam doa, setiap kali air matamu jatuh karena rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, saat itulah ruhmu sedang mengingat kembali ikrar yang pernah kau ucapkan di hadapannya. Janji itu bukan sekadar formalitas, ia adalah inti dari perjalanan hidupmu. Dunia ini hanyalah tempat untuk membuktikan apakah engkau setia pada ucapanmu atau terbuai oleh fata morgana yang sementara. Maka jika hari ini hatimu sedang bergetar mendengar kisah ini, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari masa yang paling awal dalam hidupmu, masa ketika engkau masih menjadi cahaya, berdiri di hadapan Sang Cahaya, dan berjanji, benar, engkau adalah Tuhanku. Bab 3. Tempat ruh beristirahat sebelum dunia. Setelah janji itu terucap, ruh-ruh tidak langsung turun ke dunia. Ada masa penantian yang di dalamnya waktu bukanlah jam dan hari seperti yang kita kenal. Di sana segala sesuatu bergerak dalam irama yang lembut, seperti aliran air yang tak pernah terburu. Tempat itu bukan surga, bukan pula bumi. Ia adalah ruang rahasia yang Allah sediakan sebagai taman ketenangan, tempat ruh-ruh beristirahat sebelum menjalani takdir di dunia. Udara di sana tidak bisa dihirup, tetapi menenangkan. Cahaya di sana tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Dan setiap ruh mengenal bahwa inilah jeda sebelum perjalanan panjang yang penuh ujian dimulai. Di taman itu, ruh-ruh saling berjumpa, berbicara tanpa suara, saling mengenal tanpa nama. Mereka merasakan kedekatan tanpa harus bersentuhan. Ada yang duduk di tepi aliran cahaya, ada yang berjalan di antara pepohonan yang tak pernah layu. Tidak ada rasa lapar atau haus, sebab segala kebutuhan telah digantikan oleh ketentraman. Namun di balik ketenangan itu, masing-masing ruh menyimpan rasa penasaran. Seperti apa dunia yang dijanjikan itu? Bagaimana bentuk tubuh yang akan mereka kenakan? Siapa yang akan menjadi keluarga mereka? Semua itu menjadi rahasia yang hanya akan terungkap pada saatnya. Ruhmu pada masa itu mungkin berkelana menyusuri jalan-jalan cahaya yang membentang tanpa ujung. Kadang ia berhenti, memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang ruh, masing-masing bersinar dengan warna yang berbeda. Warna itu adalah isyarat dari perjalanan yang kelak akan mereka jalani. Ada ruh yang bercahaya lembut, tanda ia akan menjalani kehidupan yang tenang. Ada ruh yang bersinar kuat, tanda ia akan menghadapi ujian besar. Dan ada pula ruh yang bercahaya redup, namun menyimpan potensi besar untuk bersinar kembali. Di tempat itu engkau tidak pernah sendiri. Bahkan ketika tidak ada ruh lain di dekatmu, engkau tetap merasa ditemani. Sebab ada satu kehadiran yang selalu ada, kehadiran Allah. Dia tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan, meskipun engkau belum turun ke bumi. Kehadirannya terasa seperti pelindung yang mengelilingimu dari segala arah. Maka setiap langkah di taman itu, setiap helaan cahaya yang engkau rasakan, sejatinya adalah tanda bahwa engkau berada dalam genggamannya.
Tempat ruh beristirahat itu bukan sekadar ruang singgah. Ia adalah pengingat terakhir sebelum engkau memasuki dunia yang penuh warna dan bising. Di sanalah engkau mengisi bekal, bukan bekal harta atau pakaian, tetapi bekal ingatan akan ketenangan, agar kelak di dunia ketika engkau letih, hatimu tahu kemana harus pulang. Dan meski setelah lahir engkau lupa wujud tempat itu, sebagian kecil rasanya tetap tertinggal di hatimu, menunggu untuk ditemukan kembali dalam doa, zikir, dan keheningan. Bab 4. Saat ruh memilih jalan takdirnya. Di ruang antara kelahiran dan janji, ada sebuah momen yang tak banyak diketahui manusia. Momen itu adalah ketika setiap ruh diperlihatkan garis besar jalan hidupnya. Tidak dalam bentuk peta atau buku, melainkan dalam bahasa yang hanya ruh yang memahaminya, bahasa rasa. Ruhmu mungkin melihat sekilas wajah orang-orang yang akan hadir dalam hidupmu. Orang tua yang akan membesarkanmu, sahabat yang akan menemanimu, bahkan mereka yang akan menguji kesabaranmu. Semua itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat bahwa perjalanan di dunia akan penuh warna. Saat itu, engkau mungkin merasa heran. Mengapa ada jalan yang dipenuhi cahaya, namun di tengahnya ada kabut gelap? Mengapa ada perjalanan yang indah, tetapi di sisinya terdapat sungai deras yang sulit diseberangi? Itulah gambaran ujian yang akan kau hadapi. Allah tidak menutupi bahwa dunia bukanlah tempat istirahat, melainkan medan ujian. Namun bersamaan dengan itu, Dia juga menunjukkan bahwa di setiap kesulitan akan selalu ada cahaya yang menuntunmu pulang. Sebagian ruh menerima takdirnya dengan senyum. Sebagian lagi terdiam, merenung lama, seolah memahami beratnya perjalanan yang menanti. Mungkin ruhmu adalah salah satunya, menatap jalan yang akan ditempuh, lalu bertanya dalam diam, apakah aku sanggup? Dan meskipun tidak ada suara yang menjawab, hatimu merasakan kehadiran yang lembut berkata, aku bersamamu dan itu cukup. Kalimat yang tak terdengar itu menjadi kekuatan pertama yang kau bawa, bahkan sebelum napas pertamamu di dunia. Ada rahasia besar dalam momen ini. Takdir memang sudah ditetapkan, tetapi bukan berarti engkau hanyalah penonton. Engkau masih memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana menjalani takdirmu. Itulah sebabnya, meski jalan hidup sudah tergambar, hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang engkau ambil di dunia. Dan setiap keputusan itu akan mengembalikanmu pada satu pertanyaan. Apakah ini mendekatkan atau menjauhkanmu dari Dia yang menciptakanmu? Ketika akhirnya ruhmu menerima jalan itu, ada semacam ketenangan yang mengalir. Bukan karena jalannya mudah, tetapi karena engkau tahu bahwa setiap langkah sudah dalam pengawasannya. Dan di titik inilah ruhmu mulai bersiap. Tidak lagi hanya penonton di taman cahaya, melainkan seorang musafir yang akan menapaki bumi, membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Perjalanan itu segera dimulai, dan dunia tanpa disadari sedang menunggu kedatanganmu. Bab 5. Saat ruh memasuki alam rahim. Ketika saat yang telah ditetapkan tiba, ruhmu dipanggil. Tidak ada keributan, tidak ada tergesa-gesa, hanya sebuah panggilan lembut yang tidak dapat ditolak. Ruhmu tahu bahwa ini adalah langkah berikutnya dalam perjalanan panjang yang telah dijanjikan. Dari taman cahaya yang luas tanpa batas, engkau mulai bergerak menuju sebuah ruang yang sempit, gelap, dan sunyi, tempat yang akan menjadi rumah sementaramu selama beberapa bulan. Rahim seorang ibu. Disinilah untuk pertama kalinya engkau merasakan batasan, merasakan dinding, merasakan ruang yang bukan lagi tak terbatas. Di dalam rahim itu, dunia mulai menyempit. Tidak ada lagi cakrawala yang luas. Tidak ada lagi udara yang bebas. Namun di balik keterbatasan itu, ada kehidupan yang mulai berdenyut. Darah mulai mengalir di sekitarmu. Irama detak jantung ibumu menjadi musik pertamamu. Disinilah untuk pertama kalinya, ruhmu mulai mengenal tubuh yang akan menjadi kendaraannya di dunia. Sentuhan pertama dari tubuh itu adalah lembut namun asing. Karena selama ini engkau hanyalah cahaya yang bebas, kini engkau mulai mengenal berat, bentuk, dan batas. Ruhmu tidak datang sendiri. Ia datang dengan membawa pesan dan amanah. Malaikat yang diperintahkan Allah mencatat rezekimu, ajalmu, amalmu, dan apakah engkau kelak akan menjadi orang yang beruntung atau terhina.
Semua itu dicatat, bukan untuk membatasi pilihanmu, tetapi untuk memberi arah agar kau tahu jalan yang harus ditempuh. Ruhmu mendengarnya, bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa, dan menyimpannya rapat di kedalaman kesadaran. Pesan itu akan menjadi bisikan halus di sepanjang hidupmu, membimbingmu kembali pada sumbermu. Hari-hari di dalam rahim adalah hari-hari persiapan. Engkau belajar bergerak, belajar merasakan, bahkan mungkin belajar merespon suara dari luar. Kadang, ruhmu merasakan kehangatan dari doa yang ibumu panjatkan. Kadang pula, ia merasakan getaran dari kesedihan yang ibumu simpan. Semua itu menjadi bagian dari dirimu, membentuk cara hatimu akan merasakan dunia kelak. Di sini Allah mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang dirimu sendiri, tetapi selalu terhubung dengan hati orang lain. Maka alam rahim bukan sekadar tempat singgah, melainkan pintu transisi dari dunia tanpa batas menuju dunia yang penuh ujian. Disinilah ruh belajar kesabaran dalam keterbatasan, belajar menerima bahwa cahaya tak selalu bebas, tetapi terkadang harus berdiam dalam ruang gelap sebelum ia dapat kembali bersinar. Dan pada waktunya nanti, ketika pintu kelahiran terbuka, ruhmu akan keluar membawa bekal dari kedua dunia, ketenangan dari cahaya asalmu, dan kekuatan dari kesempitan yang telah kau tempuh. Bab 6. Saat ruh menyentuh dunia pertama kali. Detik itu tiba, pintu rahim yang selama ini melindungimu mulai terbuka, dan dunia mulai memanggil. Suara-suara yang dulu terdengar samar kini menjadi jelas, suara tangis, suara langkah, bahkan suara doa. Tubuh kecilmu bergerak, mendorong keluar dari ruang sempit menuju tempat yang lebih luas, tetapi jauh lebih bising. Dan ketika cahaya pertama dunia menyentuh matamu, ruhmu merasakan kejutan yang belum pernah dialami sebelumnya. Udara yang dingin, cahaya yang menusuk, dan suara yang begitu keras, semua itu seperti gelombang besar yang menghantam pantai kesadaranmu. Tangisan pertamamu bukan sekadar reaksi tubuh, ia adalah tanda bahwa ruhmu kini telah sepenuhnya masuk ke dalam tubuh yang akan menemaninya selama hidup di dunia. Tangisan itu adalah teriakan perpisahan dengan dunia cahaya yang penuh ketenangan, sekaligus salam perkenalan dengan dunia yang penuh dinamika. Di momen itu, langit dan bumi sama-sama menyaksikan kedatanganmu, dan para malaikat yang mencatat takdir tersenyum, mengetahui bahwa satu lagi perjalanan besar baru saja dimulai. Dunia ini terasa begitu berbeda. Tidak lagi ada kehangatan rahim, melainkan udara yang mengelilingi dari segala arah. Tidak lagi ada keheningan sempurna, melainkan riuh yang tak pernah berhenti. Namun di tengah keterkejutan itu, ruhmu merasakan sentuhan pertama dari tangan ibumu, hangat, lembut, dan penuh kasih. Sentuhan itu adalah isyarat bahwa meski engkau telah meninggalkan dunia cahaya, Allah tetap mengirimkan pelindung, penjaga, dan tempat berpulang sementara di bumi. Cinta seorang ibu. Seiring waktu berjalan, mata kecilmu mulai belajar membedakan cahaya dan gelap. Telingamu belajar mengenali suara yang penuh sayang dan suara yang asing. Ruhmu mengamati semua ini, menyadari bahwa dunia adalah tempat belajar tanpa henti. Di sini, engkau akan menemukan rasa lapar, rasa takut, rasa bahagia, dan rasa kehilangan. Semua yang tidak pernah kau temui di alam sebelum lahir. Dan setiap rasa itu, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari pendidikan jiwa yang telah direncanakan untukmu. Maka kelahiran bukanlah awal dari hidupmu, ia adalah kelanjutan dari perjalanan yang sudah dimulai jauh sebelum dunia mengenal namamu. Hari itu hanyalah hari ketika dunia mulai melihatmu, padahal Allah telah melihatmu sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Ingatlah ini, meski engkau kini berada di bumi, ruhmu tetap membawa cahaya asalnya. Cahaya itu tidak akan pernah padam, kecuali engkau sendiri yang memilih untuk memalingkan diri darinya. Bab 7. Panggilan fitrah yang tersembunyi. Seiring bertambahnya usia, ruhmu mulai beradaptasi dengan tubuh dan dunia sekitarnya. Engkau belajar berjalan, berbicara, tertawa, dan menangis. Namun jauh di dalam, ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Getaran lembut yang mengingatkanmu pada asal-usulmu. Ia bukan suara keras, bukan pula tanda yang mencolok. Ia hadir dalam bentuk rasa yang sulit dijelaskan. Kerinduan yang datang tanpa sebab,
ketenangan yang muncul saat kau menatap langit malam, atau air mata yang jatuh ketika mendengar ayat suci yang seolah pernah kau dengar di tempat yang tak dapat kau ingat. Itulah panggilan fitrah, sinyal halus yang Allah tanamkan di dalam setiap ruh sejak awal penciptaannya. Ia mengajakmu kembali, bukan secara fisik, tetapi dengan hati. Di tengah tawa teman-teman, di tengah kesibukan hidup, kadang ia berbisik pelan. Engkau bukan dari sini sepenuhnya, ada rumah yang sedang menunggumu. Dan meski dunia berusaha mengalihkanmu dengan segala kenikmatan dan gangguannya, panggilan itu tidak pernah benar-benar padam. Ruhmu mulai merasakan bahwa ada momen-momen ketika panggilan itu lebih kuat. Saat engkau melakukan kebaikan, hatimu terasa ringan. Saat engkau berbohong atau menyakiti orang lain, hatimu terasa berat. Perasaan itu bukan kebetulan, itulah kompas ruhani yang Allah tanamkan dalam dirimu. Ia bekerja tanpa suara, mengarah kamu agar tetap di jalan yang telah Dia tetapkan. Bahkan ketika engkau tersesat, kompas itu tetap berputar, mencari arah pulang. Namun dunia seringkali bising. Ia menutupi panggilan itu dengan suara ambisi, godaan, dan rasa takut. Ruh yang tidak dijaga akan mulai kehilangan sensitivitasnya, dan panggilan fitrah pun terdengar semakin jauh. Tetapi Allah, dengan kasih sayangnya, selalu menyediakan jalan untuk kembali. Entah itu melalui ujian, kehilangan, atau pertemuan dengan seseorang yang membawamu pada kebaikan. Setiap kejadian itu sebenarnya adalah ketukan lembut di pintu hatimu, mengingatkan bahwa perjalanan ini memiliki tujuan yang lebih besar. Maka, jika suatu hari engkau merasakan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah sejenak, pejamkan mata, dan biarkan ruhmu berbicara. Mungkin ia sedang mengingat taman cahaya tempat ia berasal. Mungkin ia sedang memanggilmu untuk kembali mendekat pada Dia yang pertama kali meniupkan hidup ke dalam dirimu. Panggilan fitrah itu adalah hadiah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dan jika engkau menjaganya, ia akan menjadi cahaya yang menuntunmu pulang, bahkan ketika dunia menjadi gelap. Bab 8. Jejak takdir dari alam sebelum lahir. Pernahkah engkau bertemu seseorang untuk pertama kalinya, namun hatimu merasa seolah telah mengenalnya sejak lama? Atau merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan pada suatu tempat yang bahkan belum pernah kau kunjungi sebelumnya? Ruhmu mengerti hal itu, karena tak semua kisah dimulai di bumi. Ada pertemuan yang sudah ditulis sejak di alam sebelum lahir. Ada ikatan yang telah terjalin sebelum tubuhmu diciptakan. Takdir yang terlihat acak di mata manusia, sejatinya adalah rangkaian janji yang telah kau buat di hadapan Allah, jauh sebelum dunia mengenal namamu. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu, baik membawa kebahagiaan maupun ujian, bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk mengajarkanmu arti cinta, ada yang hadir untuk mengajarkan kesabaran, ada pula yang menjadi cermin agar kau melihat kelemahan dan memperbaikinya. Ruhmu telah mengenali sebagian dari mereka di alam sebelumnya, meski kini tubuh dan wajah mereka berbeda. Itulah mengapa, dalam sekali tatap, hatimu kadang bisa langsung merasa nyaman, atau justru waspada. Begitu pula dengan ujian yang kau hadapi. Banyak di antaranya sudah ditetapkan sebagai bagian dari bekal perjalananmu. Di alam sebelum lahir, ruhmu tidak memohon hidup tanpa cobaan. Ia justru menerima amanah untuk menjalani ujian demi menjadi lebih kuat. Karena ruh tahu, tanpa tantangan, cahaya yang dibawanya akan meredup. Maka ketika kesedihan atau kehilangan datang, ia bukan hukuman, melainkan panggilan untuk mengingat kekuatan yang telah Allah titipkan padamu sejak awal. Namun ada rahasia besar di balik takdir ini. Meski garis besar perjalanan telah tertulis, cara engkau menjalaninya tetap menjadi pilihanmu. Ruhmu diberi kebebasan untuk memilih bersabar atau menyerah, bersyukur atau mengeluh, mendekat pada Allah atau menjauh. Setiap pilihan itu akan membentuk wajahmu di akhirat kelak. Wajah yang bukan hanya fisik, tetapi gambaran sejati dari jiwamu. Disinilah letak kehormatan seorang manusia. Ia bukan sekadar pion dalam permainan takdir, tetapi penulis dari detail perjalanannya sendiri. Maka jangan pernah meremehkan setiap pertemuan, perpisahan, atau kejadian yang kau alami.
Semuanya adalah potongan puzzle yang jika disusun akan memperlihatkan gambar yang telah Allah rancang untukmu sejak sebelum engkau lahir. Jika saat ini kau belum mengerti maknanya, bersabarlah, karena seperti sebuah lukisan besar, keindahannya baru akan terlihat ketika seluruh bagian telah selesai. Dan pada akhirnya, ruhmu akan tersenyum, menyadari bahwa setiap langkah, bahkan yang paling berat sekalipun, selalu mengarah pulang. Bab 9, saat ruh mulai merindukan rumahnya. Seiring berjalannya waktu, tubuh mulai menua dan langkahmu tak lagi secepat dulu. Namun perubahan ini bukan hanya fisik. Di kedalaman jiwa, ruhmu mulai mendengar gema yang semakin jelas. Gema itu adalah panggilan untuk pulang, sebuah suara lembut yang dulu hanya berupa bisikan samar, kini mulai terasa seperti alunan yang menggetarkan hati. Ia tidak datang dengan rasa takut, tetapi dengan kerinduan yang tenang, seperti seseorang yang rindu melihat rumah masa kecilnya setelah bertahun-tahun berkelana. Di masa muda, dunia terasa begitu luas dan penuh janji. Engkau mengejar mimpi, meraih ambisi, dan merasakan berbagai pengalaman. Namun semakin engkau melangkah, semakin engkau sadar bahwa semua itu sementara. Harta, kekuasaan, dan bahkan pujian, semuanya seperti bayangan yang menghilang saat senja tiba. Ruhmu mulai memahami bahwa yang abadi bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang dibawa oleh hati. Amal baik, doa yang tulus, dan cinta yang ikhlas. Panggilan untuk pulang ini kadang muncul di saat-saat yang tak terduga. Saat engkau duduk sendirian di malam hari, saat mendengar lantunan ayat yang menyentuh, atau ketika melihat seseorang pergi untuk selamanya. Di momen-momen itu, ruhmu seperti terbang kembali mengingat tempat ia berasal. Sebuah alam yang penuh cahaya, tanpa rasa lelah, tanpa rasa takut. Engkau mulai merindukan keheningan itu, meskipun dunia terus memanggil dengan riuhnya. Namun kerinduan ini bukan berarti menyerah pada hidup. Justru ia menjadi pengingat agar setiap detik yang tersisa di dunia digunakan sebaik mungkin. Ruh yang merindukan rumahnya akan semakin selektif terhadap apa yang ia lakukan dan ucapkan. Ia akan lebih lembut dalam memperlakukan orang lain, lebih mudah memaafkan, dan lebih sering berterima kasih. Karena ia tahu, pertemuan di dunia ini hanya sementara, dan kelak semua akan kembali pada Dia yang menciptakan. Maka ketika panggilan itu semakin jelas, sambutlah dengan hati yang siap. Jadikan setiap langkah sebagai persiapan untuk perjalanan pulang yang terakhir. Jangan biarkan penyesalan memenuhi akhir perjalananmu, tetapi biarkan ia diwarnai rasa syukur karena telah memelihara cahaya ruh yang dititipkan sejak awal. Sebab ketika waktunya tiba, engkau akan kembali bukan sebagai sosok yang kosong, melainkan sebagai jiwa yang telah matang, siap kembali ke pelukan Pencipta, dan berkata dengan tenang, "Aku telah kembali, ya Allah, seperti yang telah engkau janjikan." Bab 10, kembali ke sang pemilik ruh. Pada akhirnya setiap perjalanan akan menemukan ujungnya. Hari itu akan datang, entah disambut dengan cahaya atau gelap, entah dengan senyum atau penyesalan. Saat ruh dipanggil pulang, semua kesibukan dunia terhenti. Tak ada lagi rencana yang bisa ditunda. Tak ada lagi kata yang bisa ditarik kembali. Tubuh yang dulu kau rawat akan terbaring diam, dan satu-satunya yang akan menemanimu adalah amal dan doa. Di detik itu, engkau akan merasakan kebenaran yang sejak lama bersemayam di dalam hatimu. Bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Ruhmu akan melewati gerbang yang tak terlihat oleh mata manusia, menuju alam yang pernah ia singgahi sebelum lahir. Di sana, ia akan disambut bukan dengan pertanyaan, "Apa yang kau miliki?" tetapi "Siapa dirimu sekarang?" Segala gelar, kekayaan, dan kebanggaan akan tertinggal di dunia, sedangkan akhlak, keikhlasan, dan cinta kasih akan menjadi pakaian yang menutupi ruhmu. Di saat itulah engkau akan memahami mengapa Allah memberimu kehidupan sementara, agar kau memiliki kesempatan untuk kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada saat engkau diutus. Ada ruh yang kembali seperti mata air, jernih, menyejukkan, membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ada pula ruh yang kembali seperti tanah gersang, kering, kehilangan kehidupan, karena lalai memelihara dirinya di dunia. Pilihan itu bukan takdir yang dipaksakan, melainkan hasil dari setiap langkah yang kau ambil.
Maka jika hari ini engkau masih diberi waktu, gunakanlah ia untuk membersihkan hatimu, memperbanyak kebaikan, dan menguatkan hubunganmu dengan Allah. Sebab, tak seorang pun tahu kapan pintu itu akan terbuka. Saat ruhmu mendekati rumahnya yang sejati, rasa takut akan berubah menjadi kerinduan. Tidak lagi engkau memikirkan apa yang akan hilang, tetapi apa yang akan kau temui. Rahmat Allah, ampunannya, dan janji pertemuan dengan mereka yang kau cintai di surga. Jika selama hidup engkau menjaga amanah, memelihara fitrah, dan setia pada panggilan yang tertanam di hatimu, maka kepulangan itu bukanlah perpisahan, melainkan reuni dengan sang pemilik ruh yang telah menunggu sejak awal. Maka hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah langkah menuju rumah. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa tujuan. Dan ketika waktunya tiba, biarlah bibirmu mengucap kata yang telah Allah ajarkan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fa'an ibadu, wadkhulu jannat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah akhir yang sejati, bukan berakhirnya kehidupan, melainkan kembalinya ruh kepada keabadian. Sahabatku, kita telah berjalan bersama, menyusuri lorong waktu yang tak terlihat, dari rahasia sebelum kelahiran hingga detik ruh kembali kepada asalnya. Sekarang, saat kau kembali membuka mata pada dunia ini, ingatlah, setiap napas adalah titipan, setiap detak jantung adalah undangan untuk mendekat kepadanya. Jangan tunggu panggilan terakhir baru kau menoleh. Mulailah hari ini, di detik ini, untuk membersihkan hatimu, melembutkan lisanmu, dan menguatkan langkahmu. Sebab perjalanan ruh bukanlah sekadar cerita, ia adalah kisahmu sendiri. Dan ketika tiba waktunya, semoga kita pulang bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan hati yang dipenuhi cahaya. Kita akan bertemu lagi di sisi yang lain, insya Allah di bawah naungannya.